Kutacani 2 dari 5 nama anggota panitia pengawas pemilihan PA yang terpilih hasil pengumuman Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara mengundang tanda tanya. Pasalnya, 1 di antara anggota Panwasli terpilih tersebut diduga terlibat dalam partai politik, sementara 1 orang lainnya tidak mencukupi syarat akademik untuk mendaftar. Kedua nama anggota Panwasli terpilih yang memicu kontroversi tersebut yaitu Andi Anjasmara dan Kaman Sori. Andi Anjasmara diduga masih terlibat dalam partai politik karena pernah menjadi calon legislatif Partai Demokrat periode 2019 hingga 2024. Saat itu Andi Anjasmara mencalonkan diri dari daerah pemilihan Dapil 4 Kecamatan Lawe Alas, Babul Rahmah, Tanoh Alas, Babul Makmur, dan Leuser. Nama selanjutnya adalah Kaman Sori yang sebelumnya pernah menjabat Komisioner Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Tenggara. Kaman Sori merupakan komisioner KIP Aceh Tenggara yang mendapat sanksi keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Namun bukan karena hal itu yang membuat Kaman Sori disorot usai DPRK menetapkan 5 nama Panwasli Aceh Tenggara beberapa waktu lalu. Dia diduga belum mencukupi syarat di bidang akademik untuk mendaftar sebagai anggota Panwasli Aceh Tenggara lantaran belum menyandang gelar Sarjana Strata 1. Berdasarkan penelusuran di laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Dikti, terlihat nama Kaman Sori berstatus sebagai mahasiswa program studi manajemen jenjang S1 di Perguruan Tinggi Universitas Gunung Leuser Aceh. Namun dalam laman itu terlihat Kaman Sori belum lulus dari PTUGL. Padahal status akademik paling rendah S1 merupakan salah satu syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota Panwasli Aceh Tenggara. Hal ini sesuai pengumuman Pansel Panwasli nomor 01 Pansel Panwasli Agara IV 2024 yang bersandar pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2016. Sebagaimana telah diubah dengan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Aceh. Salah satu pihak yang menyorot nama kedua calon anggota Panwasli Aceh Tenggara tersebut adalah aktivis setempat Darmawan. Dia mengatakan nama 2 orang itu masih menjadi tanda tanya kenapa dapat lulus sebagai anggota Panwasli Aceh Tenggara. Kami menolak 2 nama tersebut menjadi anggota Panwasli Pilkada karena diduga mereka cacat peraturan dan bermasalah. Hal ini akan kami laporkan kepada pihak DKPP, sebut Darmawan. Terkait status akademik Kaman Sori tersebut, wartawan di Aceh Tenggara kemudian mengonfirmasi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Leuser Aceh UGL, Rosaini Sofi, SE, MM, Senin 10 Juni 2024. Dia membeberkan Kaman Sori adalah mahasiswa dari Universitas Gunung Leuser yang telah menyelesaikan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi. Namun, pihak dekanan hanya mengeluarkan surat keterangan lulus SKL untuk Kaman Sori, meski belum secara resmi menyandang gelar sarjana S1 lantaran belum diwisuda. Dekan Rosaini turut membeberkan nomor SKL milik Kaman Sori yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun aturan perundang-undangan. Benar, Kaman Sori adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi. Kami hanya mengeluarkan SKL bukan ijazah, kami nyatakan dia lulus, tapi belum menyandang sarjana S1, kata Rosaini. Selain itu, wartawan juga mengonfirmasi Ketua Pansel Panwasli, Sadam Hasrul, terkait dugaan keterlibatan Andi Anjasmara di partai politik dan status akademik Kaman Sori. Dia mengatakan proses seleksi calon anggota Panwasli Aceh Tenggara sejatinya sudah dilakukan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kaman Sori yang belum menyandang gelar sarjana saat mendaftar dapat memperlihatkan surat keterangan lulus dari PTUGL. Syarat terkait SKL ini menurut Sadam juga tertera dalam poin 6 yang berbunyi, calon anggota Panwasli wajib melampirkan fotokopi ijazah terakhir atau surat keterangan lulus SKL yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Jadi jelas apabila yang bersangkutan belum mengantongi ijazah bisa juga meminta surat keterangan lulus SKL yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kata Sadam. Selain itu, Sadam mengatakan Andi Anjasmara yang diduga masih terlibat di partai politik juga sudah menandatangani surat pernyataan tidak terlibat partai politik dalam proses pencalonannya. Andi Anjasmara sudah menyerahkan surat pernyataan tidak terlibat partai politik kepada kami. Dan berdasarkan penelusuran tim Pansel, yang bersangkutan tidak terdeteksi di Sipol. Makanya kami luluskan di tahap administrasi, kata Sadam.
Sadam mengaku kedua anggota Panwasli terpilih atas nama Kamansori dan Andi Anjasmara tersebut sudah menyerahkan berkas administrasi sesuai dengan aturan berlaku. Dalam hal itu pihaknya mewajibkan keduanya lulus administrasi. Jika syarat bermasalah, tidak mungkin kami luluskan mereka karena risikonya ada pada pansel, sebut Sadam lagi. Tak hanya itu, tim pansel bahkan telah mengumumkan nama-nama calon Panwasli Aceh Tenggara yang lolos seleksi administrasi. Pada masa itu, panitia juga membuka masa sanggah selama 5 hari. Namun kata Sadam, tidak ada satu tanggapan pun yang masuk ke tim pansel. Begitu pula setelah pengumuman nama 15 besar calon anggota Panwasli, tim pansel juga memberikan kesempatan selama 4 hari untuk masyarakat memberikan tanggapan. Semua mekanisme dan aturan sudah kita laksanakan sebaik mungkin dari pendaftaran sampai pengumuman 15 besar atas nama-nama anggota Panwasli tersebut. Dan tidak ada yang menyampaikan klarifikasi atau tanggapan dari masyarakat terhadap anggota Panwasli tersebut. Pungkas Sadam.